Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati, NIM 190103022. Di sini saya akan membahas terkait tentang penilaian autentik dan jenis-jenis penilaian autentik pada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Yang pertama, kita akan membahas terkait tentang penilaian autentik. Penilaian autentik atau authentic assessment menurut Pusat Kurikulum 2009 merupakan proses serangkaian kegiatan pengumpulan data, pelaporan informasi yang menjelaskan perolehan hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti yang nyata atau autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Sedangkan menurut Nurhadi, Hendriana, dan Utari memaparkan penilaian autentik merupakan kegiatan penilaian dari hasil pencapaian kinerja siswa yang dilakukan melalui berbagai teknik atau strategi, di mana siswa mampu menyampaikan kembali melakukan pembuktian menunjukkan secara tepat sebagai cerminan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dan pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis penilaian autentik pada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal, sehingga bisa disimpulkan bahwa ranah kognitif merupakan sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Pada penilaian kompetensi pengetahuan, teknik dan instrumennya melalui 3 instrumen. Yang pertama yaitu tes lisan, yang kedua tes tulis, yang ketiga penugasan. Instrumen terkait dengan tes lisan ini berupa seputar pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu instrumen tes tulis. Instrumen tes tulis ini berupa soal pilihan ganda dan soal isian. Yang ketiga yaitu instrumen penugasan, yaitu berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan individu atau kelompok. Kemudian terkait dengan pengelompokan level kognitif. Di sini ada 3 level. Yang level pertama yaitu LOTS atau Lower Order Thinking Skill, yang artinya pengetahuan atau pemahaman. Yang level kedua yaitu MOTS atau Middle Order Thinking Skill, yang artinya keterampilan berpikir logika. Dan level ketiga yaitu HOTS atau Higher Order Thinking Skill, yang artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. LOTS atau Lower Order Thinking Skill merupakan keterampilan berpikir fungsional di mana informasi diperoleh melalui mengcopy, meniru, mengikuti peraturan-peraturan dan pengarahan-pengarahan, memorisasi, mengingat, memperoleh kembali informasi itu, mengetahui atau melakukan melalui menghafal, mengidentifikasi, dan mengkuantifikasikan sesuatu. Yang kedua yaitu MOTS atau Middle Order Thinking Skill merupakan keterampilan berpikir logika di mana informasi digunakan untuk mengkarakterisasikan, mengasosiasikan, mendiferensiasikan, mengkategorisasikan, mengurutkan, mempolakan, menghitung, menghubungkan sebab dan akibat, merepresentasikan, dan menyimpulkan.
Dan yang ketiga yaitu HOTS atau Higher Order Thinking Skill, terdiri dari dua keterampilan berpikir, yaitu keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif. Dalam keterampilan berpikir kritis, informasi ditransformasikan untuk menguraikan, mengevaluasi, mengambil kesimpulan, mengubah paradigma, dan memindahkan sesuatu. Sedangkan dalam keterampilan berpikir kreatif, informasi diciptakan untuk berimajinasi, menginterpretasikan, mensintesiskan, menginduksikan, membuat teori, membingkai ulang, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Ide-ide kreatif hanya muncul dari keterampilan berpikir kreatif. Kemudian apabila ide-ide kreatif itu diterapkan, maka akan menciptakan inovasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.